Baik, halo semuanya. Nama saya Ikhtiar Adzani dengan nomor induk mahasiswa 4112422023 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempraktikkan beberapa program C++ untuk menjawab soal dari ujian akhir semester 1 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Adapun untuk soal yang pertama ialah mengenai program C++ yang menggunakan nested loop untuk menampilkan sebuah pola seperti ini. Nah, untuk menghasilkan pola tersebut, kita akan menggunakan perulangan bersarang atau nested loop, yaitu di mana loop luar digunakan untuk mengatur jumlah baris, sedangkan loop dalam digunakan untuk mengatur isi dari setiap baris, yaitu angka dan bintang. Pola ini pun mempunyai pola khusus di tiap barisnya, di mana baris ganjil yaitu 1 dan 3 dimulai dari angka lalu bintang, sedangkan di baris genap yaitu 2 dan 4 dimulai dari bintang baru kemudian angka. Maka dari itu, kita perlu menambahkan logika pengecekan ganjil atau genap di loop luarnya. Lalu kemudian kode programnya sendiri ialah sebagai berikut. Sedikit penjelasan mengenai kodenya. Yang pertama ada for dalam integer i yang digunakan untuk loop luar sebagai barisnya. Lalu ada for integer j yang digunakan sebagai loop dalam untuk isi dari setiap baris, yaitu bintang dan angka tadi. Kemudian ada if untuk mengecek apakah baris ini ganjil ataukah genap. Kalau iya, maka cetak angka j lalu bintang. Kalau tidak, maka cetak bintang dulu baru angka. Kemudian ada baris cout dan endline untuk pindah ke baris berikutnya. Lalu apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih kondisi loop? Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar pola tampil dengan benar ialah 1. Jumlah iterasi. Pastikan jumlah baris dan angka dalam baris ialah sesuai kebutuhan pola, di mana loop luar untuk baris dan loop dalam untuk kolom, yaitu angka dan bintang. Kemudian, pola ganjil dan genap. Karena isi baris berbeda tergantung ganjil atau genapnya, kita perlu pengecekan kondisi, di mana baris ganjil urutannya ialah angka kemudian bintang, sedangkan baris genap bintang baru kemudian angka. Gunakan if tadi sebagai syarat. Kemudian yang ketiga, urutan output. Untuk mencetak elemen tadi, angka dan simbol sangat penting karena salah sedikit bisa bikin pola jadi kacau. Kemudian konsistensi format, kita juga perlu hati-hati saat mencetak bintang di akhir baris. Namun itu juga tergantung formatnya. Pastikan hasilnya konsisten. Kemudian terakhir ada pemisah baris atau endline. Karena tanpa cout endline ini, semua output akan menempel dalam satu baris. Jadi jangan lupa ditambahkan. Mungkin sekian penjelasan dan praktik program untuk soal pertama. Kita beralih ke soal kedua, yaitu program untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dalam sebuah array menggunakan fungsi yang terpisah. Sedikit penjelasan mengenai program ini, kita akan meminta user untuk memasukkan sejumlah angka ke dalam array, kemudian menggunakan dua buah fungsi, yaitu untuk mencari maksimum dan mencari minimum. Kemudian menampilkan hasil nilai maksimum dan minimum tersebut. Adapun kode programnya ialah sebagai berikut. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi untuk mencari max dan min? Di sini kita akan membuat dua fungsi. Yang pertama yaitu cari maksimum, di mana fungsi ini akan menerima array dan panjangnya, kemudian menginisialisasi nilai maksimum dengan elemen pertama, baru kemudian loop dari indeks ke-1 dibandingkan dengan max. Jika lebih besar, maka update max tadi. Kemudian fungsi kedua, cari minimum. Sama seperti cari maksimum, hanya bedanya kita bandingkan di fungsi ini dengan nilai terkecil. Fungsi-fungsi ini nanti dipanggil di dalam main dengan angka sebagai parameter array-nya dan n sebagai panjang array-nya. Apa lebih efisien memakai fungsi daripada memakai main secara langsung? Ini bisa disebabkan karena penggunaan fungsi terpisah itu sendiri bisa lebih efisien dan rapi karena yang pertama modularitas dan reusabilitasnya, di mana fungsi bisa dipanggil kapanpun tanpa harus menulis ulang kode logika pencariannya. Kemudian bisa digunakan lagi di program lain dengan hanya meng-copy paste satu fungsi tersebut.
Yang kedua, alasannya ialah dapat membuat main jadi lebih singkat dan terbaca. Jadi fokus main itu ke alur utama program, input dan outputnya, bukan ke logika pencariannya. Lalu dengan ini juga programnya akan mudah untuk diuji dan didebug. Kalau ada bug di pencarian maksimum, tinggal cek fungsi cari maksimumnya aja. Begitu juga sebaliknya. Dan terakhir, dalam prinsip pemrograman yang baik sesuai prinsip single responsibility, yaitu setiap fungsi punya tugas yang spesifik, tidak tercampur, tidak tertukar. Mungkin sekian penjelasan dan demo program untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari array menggunakan fungsi. Kita beralih ke soal terakhir mengenai konsep OOP atau Object Oriented Programming untuk menghitung gaji karyawan. Program ini akan menggunakan kelas dasar dan kelas turunan, serta menerapkan polimorfisme untuk menghitung gaji berdasarkan jabatan, jam kerja, dan juga lembur. Adapun struktur programnya ialah karyawan akan menjadi kelas dasar, manajer serta staf akan menjadi kelas turunan, serta setiap kelas akan punya cara menghitung gaji yang berbeda. Dan kita akan menggunakan fungsi virtual agar polimorfismenya bisa berjalan. Kode programnya sendiri ialah sebagai berikut. Lalu bagaimana dengan konsep OOP dan polimorfisme? Karena program ini menggunakan OOP, maka struktur programnya ialah akan menjadi sebagai berikut, yaitu kelas dasar yang memuat karyawan, di mana di dalamnya ada data umum, nama, jam kerja, dan juga jam lembur. Kemudian ada fungsi hitung gaji yang dibuat dengan virtual function supaya bisa di-override di turunan. Kemudian ada kelas turunan, manajer dan staff. Masing-masing override dari hitung gaji tadi dengan cara penghitungan yang berbeda, di mana manajer perhitungannya ialah gaji tetap ditambah lembur, sedangkan staff gaji per jam ditambah lembur. Kemudian di polimorfismenya, di main kita pakai pointer karyawan, tetapi objeknya bisa manajer ataupun staff. Namun saat di pointer hitung gaji dipanggil, fungsi yang dipanggil bergantung pada objek sebenarnya, bukan tipe pointernya. Nah, inilah yang dinamakan polimorfisme. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi dari beberapa program yang ada di dalam ujian akhir semester ini. Semoga bisa membantu kita semua dalam memahami bagaimana program bekerja. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.